Halo teman-teman, perkenalkan saya Vincent Engli Nugroho dari kelas 12 TKRO 4 dalam kesempatan yang berharga ini. Mari kita merenungkan bersama tentang ajaran yang mendalam dan berharga dalam Nostra Aetate mengenai hubungan antara gereja Katolik dan agama lain. Sebuah perjalanan penemuan nilai, dialog yang menginspirasi, serta panggilan untuk perdamaian dan keadilan. Terima kasih telah bergabung dalam upaya kita untuk memperdalam pemahaman akan pentingnya penghormatan, dialog, dan kerjasama antar agama yang menjadi landasan bagi perjuangan kita bersama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan damai. Mari kita menjelajahi bersama nilai-nilai yang membentuk tugas dan panggilan umat Katolik Indonesia dalam konteks yang penuh makna ini. Setiap agama memiliki kebenaran dan kekudusan. Nostra Aetate mengilhami kita untuk memulai perjalanan yang penting, menghormati, berdialog, dan bekerja sama dengan keyakinan yang berbeda. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi bagaimana ajaran gereja tentang agama lain memandu panggilan umat Katolik Indonesia untuk menghormati, berdialog, dan memperjuangkan perdamaian serta keadilan. Indonesia, dengan sebutan Nusantara yang melambangkan kepulauan yang luas, menjadi rumah bagi beragam suku, bangsa, dan agama. Keanekaragaman ini tidak hanya menjadi ciri khas, tetapi juga kekuatan yang mengukuhkan jati diri bangsa Indonesia. Dari ujung Sabang hingga Merauke, Indonesia memancarkan gemerlap budaya yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keanekaragaman etnis dan bahasa di Indonesia menjadi pemandangan budaya yang memikat. Suku-suku seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan banyak lagi tidak hanya memperkaya khazanah budaya bangsa, tetapi juga memperlihatkan kekayaan sejarah dan tradisi yang beragam. Bahasa daerah yang beraneka ragam menjadi lambang identitas yang perlu dilestarikan. Dalam setiap dialek dan kepercayaan, terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi akar kebanggaan dan kekuatan bangsa. Indonesia memiliki keanekaragaman yang kaya, meliputi beragam suku, budaya, bahasa, dan agama. Dari Sabang sampai Merauke, negeri ini menjadi rumah bagi berbagai etnis seperti Jawa, Sunda, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi yang memperkaya khazanah budaya bangsa. Selain itu, keberagaman bahasa daerah menjadi lambang identitas yang perlu dilestarikan, sementara toleransi antar agama yang tinggi memperkuat semangat persatuan dalam perbedaan. Indonesia menghadirkan panorama keanekaragaman yang mempesona, menjadi sumber kekuatan yang mempersatukan bangsa, bukan memecah belah. Indonesia terkenal dengan toleransi antar agama yang tinggi. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, serta kepercayaan tradisional hidup berdampingan dalam keberagaman yang mempesona. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu, mewakili semangat persatuan dalam perbedaan. Prinsip ini bukan sekadar semboyan, melainkan prinsip yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi dunia dalam menjaga kerukunan antar umat beragama. Meskipun demikian, tantangan dalam mempertahankan toleransi antar agama tetap ada. Paham radikalisme dan ekstremisme dapat mengancam keberagaman dan harmoni sosial, sehingga perlu tindakan preventif dan penanganan yang tepat. Meskipun keberagaman adalah aset utama Indonesia, potensi konflik tetap mengintai. Perbedaan budaya, bahasa, dan keyakinan bisa menjadi pemicu gesekan jika tidak dikelola secara bijaksana. Oleh karena itu, penting bagi negara dan masyarakat Indonesia untuk terus memperkuat nilai-nilai persatuan, toleransi, dan menghargai perbedaan. Membangun pendidikan multikultural, memperkuat dialog antar agama, dan memberdayakan lembaga-lembaga sosial adalah langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Dengan memperkokoh fondasi persatuan, Indonesia dapat terus maju sebagai negara yang kuat dan berdaulat. Kekuatan Indonesia terletak pada keberagaman suku, bangsa, dan agama. Dengan menjadikan keberagaman ini sebagai sumber kekuatan yang mempersatukan, bukan memecah belah, Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang kuat dan berdaulat. Semoga keberagaman ini tetap menjadi ciri khas yang memperkaya dan bukan menjadi pemisah di tengah-tengah masyarakat.
Dengan kesadaran akan tantangan yang ada dan tindakan konkret untuk mengatasinya, Indonesia akan terus menjadi teladan dalam mewujudkan harmoni dari keanekaragaman. Dokumen Nostra Aetate yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik pada Konsili Vatikan II memberikan pandangan yang relevan dalam menghadapi keanekaragaman di Indonesia. Ajaran tersebut menekankan pentingnya menghormati dan memahami keberagaman agama serta budaya. Gereja mengajak umat Katolik untuk berdialog dengan penganut agama lain secara saling menghormati dan bekerja sama dalam mempromosikan perdamaian dan keadilan. Di Indonesia, di mana beragam agama dan budaya hidup berdampingan, ajaran Nostra Aetate menegaskan pentingnya membangun hubungan yang baik dengan penganut agama lain, serta mendukung upaya-upaya yang memperkuat harmoni dan toleransi antar umat beragama. Gereja Katolik Indonesia, sesuai dengan ajaran Nostra Aetate, dipanggil untuk menjadi agen perdamaian, mempromosikan dialog antar agama, dan menjaga keberagaman sebagai anugerah yang memberkaya masyarakat Indonesia. Dengan demikian, gereja dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam membangun masyarakat yang inklusif dan beradab di Indonesia. Dokumen Nostra Aetate adalah salah satu dokumen penting yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II pada tahun 1965. Bagian dari dokumen ini membahas tentang hubungan gereja Katolik dengan agama-agama lain. Berikut adalah ringkasan ajaran gereja tentang agama-agama lain yang terdapat dalam Nostra Aetate. 1. Penghormatan terhadap agama-agama lain. Dokumen ini menegaskan bahwa gereja menghormati dan menghargai nilai-nilai yang terdapat dalam agama-agama lain. Gereja menegaskan bahwa kebenaran dan kekudusan dapat ditemukan di dalam agama-agama lain. 2. Dialog dan kerjasama Nostra Aetate mendorong umat Katolik untuk terlibat dalam dialog yang saling menghormati dengan penganut agama lain. Dialog ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman antar agama dan mempromosikan perdamaian serta keadilan di dunia. 3. Penghapuskan prasangka dan diskriminasi. Dokumen ini mengecam segala bentuk prasangka dan diskriminasi terhadap penganut agama lain. Gereja Katolik mengajarkan agar umatnya memperlakukan semua orang dengan kasih dan hormat tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. 4. Kerinduan untuk kesatuan. Nostra Aetate menyatakan kerinduan gereja untuk kesatuan semua umat manusia dalam cinta dan perdamaian. Gereja Katolik mendorong kerjasama antar agama dalam mempromosikan kebaikan bersama dan membangun dunia yang lebih adil dan damai. Dengan demikian, Nostra Aetate mengajarkan pentingnya penghormatan, dialog, dan kerjasama antar agama sebagai bagian dari misi gereja Katolik dalam dunia yang penuh dengan keberagaman agama. Tugas dan panggilan umat Katolik Indonesia sesuai dengan ajaran Nostra Aetate mencakup beberapa hal yang dapat dilakukan dalam konteks keberagaman agama di Indonesia. 1. Umat Katolik Indonesia dipanggil untuk menghormati dan menghargai agama-agama lain yang ada di sekitar mereka. Ini berarti menjaga sikap saling menghormati dalam interaksi sehari-hari dengan penganut agama lain serta memperlakukan mereka dengan kasih dan rasa hormat. 2. Terlibat dalam dialog antar agama. Umat Katolik di Indonesia diharapkan untuk aktif terlibat dalam dialog antar agama dengan penganut agama lain. Ini bisa dilakukan melalui diskusi, pertemuan lintas agama, serta kegiatan-kegiatan yang mempromosikan pemahaman dan perdamaian antar umat beragama di Indonesia. 3. Memperjuangkan perdamaian dan keadilan sebagai bagian dari ajaran Nostra Aetate. Umat Katolik Indonesia dipanggil untuk menjadi agen perdamaian dan keadilan dalam masyarakat. Mereka diharapkan berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian, mengatasi konflik, dan memperjuangkan keadilan bagi semua orang tanpa memandang agama atau kepercayaan mereka. Contohnya, umat Katolik Indonesia dapat terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial yang memperjuangkan hak asasi manusia, membantu korban konflik atau bencana alam,
serta berpartisipasi dalam upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. 4. Menjadi teladan dalam toleransi dan kebaikan umat Katolik di Indonesia diharapkan menjadi teladan dalam toleransi, kasih, dan kebaikan. Mereka dapat menunjukkan sikap inklusif, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dengan penganut agama lain dalam membangun masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas. Dengan mengurai keberagaman Indonesia dari segala sudut, kita melihat sebuah panorama yang memukau dan memperkaya. Dari keberagaman suku, budaya, bahasa, hingga agama, Indonesia memancarkan kekuatan yang menguatkan identitas nasionalnya. Toleransi antar agama dan semangat Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan moral yang menjaga harmoni di tengah keragaman ini. Meskipun dihadapkan pada tantangan seperti radikalisme dan gesekan budaya, Indonesia terus berusaha memperkuat nilai-nilai persatuan dan toleransi. Dengan melihat keberagaman sebagai sumber kekuatan yang mempersatukan, Indonesia melangkah maju sebagai bangsa yang kuat dan menjadi teladan dalam membangun harmoni dari keanekaragaman. Mari terus jaga keberagaman ini sebagai aset berharga yang mempersatukan bangsa menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi generasi mendatang. Terima kasih atas perhatiannya.